Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim. Nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib jami Masjid Muhammad Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat baik adalah nikmat kita diizinkan oleh Allah untuk bisa sholat maghrib berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal yang soleh dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha Allah dan rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 81 hadis ke-288. Hadis ke-288. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Wa an Ummi Habibah. Hadis diriwayatkan oleh Ummi Habibah. Ummi Habibah binti Abi Sufyan bin Harb al-Umayyah. Ummul Mukminin, antaranya istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla isnata asyarata rak'atan, man barang siapa sholat 12 rakaat. Isnata asyarata itu 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, di siang dan malam, ya, di siang dan malam. Maka bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu bihin, maka baginya akan dibangunkan sebuah istana atau rumah fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kalau ada hamba Allah menjaga sholat 12 rakaat ini yang sunnah rawatib, ya, sunnah yang mengelilingi sholat wajib ba'diyah dan qobliyah, jumlahnya 12 rakaat ini dijaga sampai ajal menjemput, insyaallah balasannya surga dan akan dibangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut oleh rawahul Muslim wa fi riwayati tatawwu'an wal Tirmizi. Yang dimaksud salat 12 rakaat itu adalah salat sunnah tatawwu. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib, yaitu ba'diyah dan qobliyah. Nahmuhu wa zada, kemudian menambahi, Imam Tirmizi menambahkan arba'an qabla duhr, dijelaskan apa saja sih salat 12 rakaat itu, ya, apa saja sih salat 12 rakaat sunnah itu, yaitu arba'an qabla duhr, menjaga 4 rakaat sebelum duhur, ya, jadi menjaga 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian wa rak'ataini ba'daha, menjaga 2 rakaat sesudahnya, berarti 6 rakaat itu zuhur 6 rakaat. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib.
ya, sesudah maghrib. Maka terkadang ya baik-baik saja sih, terkadang begini, ada wirid kayak ada tahlil gitu ya, habis maghrib ada baca yasin, nggak pakai sholat sunnah dulu, sayang. Kalau udah istiqomah itu sayang, maka ba'diyah dulu lah baru yasin gitu. Ada di sebagian itu udah langsung, karena yasin mungkin seminggu sekali sehingga melupakan sholat tatawwu, sholat sunnah yang sudah rawatib, yang sudah diistiqomahkan. Sayang kalau tertinggal ya. Jadi utamakan sholat dulu, baru pada itu kan sama-sama sunnah, kecuali wajib begitu, kecuali wajib sama-sama sunnah yang utamakan yang sudah kita istiqomahkan, ba'diyah dan qobliyah itu. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Nih 2 rakaat cukup. Kalau kita pingin seperti sholat di malam Lailatul Qadar, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kita pingin sholat seperti sholat di malam Lailatul Qadar, maka lakukanlah sholat 4 rakaat ba'da isya. Lakukan sholat 4 rakaat ba'da isya. Ya kalau kita takut nggak bisa bangun, tutup dengan 1 rakaat witir atau 3 rakaat witir atau 5 rakaat witir. Kalau kita takut nggak bisa bangun malamnya, gitu. Ya, jadi 5 rakaat atau jadi 4 tambah 7 rakaat. Ya, 7 rakaat. Habis sisa. Kalau kita lagi buru-buru ya udah 2 rakaat nggak apa-apa. Kalau bisa istiqomah bagus. Jadi pahalanya kata baginda di dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan di situ, barang siapa yang sholat 4 rakaat pada isya, sama dia seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya wa raka'ataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh, pas jumlahnya ada 12. 6 rakaat mengikuti zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian ditambah sesudah maghrib jadi 8. Kemudian ditambah setelah isya jadi 10. Kemudian ditambah 2 rakaat sebelum subuh jadi 12, pas. Nah 12 itu kalau kita bisa jaga, maka kata baginda Rasul akan dibangunkan sebuah istana di dalam surganya Allah. Kalau sudah dibangunkan ya otomatis ke surga gitu loh ya. Nah walil khamsa'ana, kemudian riwayat lain menjelaskan man hafadho, barang siapa yang menjaga ala arba, ya 4 rakaat qabla duhur, sebelum duhur, wa arba'a ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, berarti 8 duhur. Zuhur 8 kalau kita mau istiqomah 8. 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Apa kata baginda Rasul? Harramahullahu ta'ala ala nar, maka Allah mengharamkan baginya ke neraka. Berarti surga. Kalau udah haram neraka berarti surga balasannya. Kalau mau bisa jaga 4 rakaat sesudah dan 4 rakaat sebelum. Ya, memang berat itu waktu capek-capeknya, waktu istirahat itu. Kalau kita masih bisa jaga ya, walaupun gak istiqomah ya beberapa kali lah kita lakukan 4 rakaat. Kalau memang gak bisa istiqomah, syukur-syukur bisa istiqomah itu berat ya, walaupun sedikit, tapi kalau udah continue itu berat gitu ya. Ada aja ujiannya berat ya. Kalau ibadah sudah diistiqomahin, walaupun ringan, walaupun sedikit, tapi istiqomah, insya Allah akan menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang istimewa. Dan ibadah yang istiqomah itu potensi paling tinggi mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Maka yang terpenting ya istiqomah ya, daripada enggak ya kita sesekali melakukan mungkin dalam beberapa, kalau lagi luang waktunya 4 rakaat begitu setelah duhur dan sesudahnya. Selanjutnya wa an ibni Umar, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, mengatakan Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
rahimullah merahmati siapa Allah imro'atan ing hambanya, ya kepada hambanya, sholat yang sholat arba'an 4 qoblal asr sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar jika diistiqomahi Allah merahmati, ya Allah merahmati kepada hambanya yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau sesudahnya nggak ada, sebelum 4 rakaat, ya. Selanjutnya wa an Abdillah, hadis diriwayatkan oleh an Abdillah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, bahwasanya Abdullah bin Mughaffal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shallu qoblal maghrib, salatlah ya sebelum maghrib. Shallu qoblal maghrib, kemudian Rasulullah mengucapkan lagi shallu qoblal maghrib, salatlah sebelum maghrib. Summa qala fi tsalisah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, jadi sampai 2 kali shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, itu kata baginda Rasul. Kemudian yang ketiga, ya summa qala fi tsalisah, kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiga, liman syaa, ya liman syaa, bagi yang mau melakukan, ya bagi yang mau melakukan. Karena apa? Karahiyata ayyatakhidhan nas sunnah, takutnya yang ditakutkan itu akan memberatkan, ya kalau itu memang diperintahkan. Takut itu kan udah waktu dalam seharian beraktivitas, ditambah sholat maghrib, sholat lagi, nah nanti takut kecapean gitu. Maka yang mau saja, yang mau sebelum maghrib, ya yang mau gitu. Jadi Rasulullah sampai 3 kali. Nah ketiganya mungkin beliau, wah ini kayaknya nanti kecapean. Kalau saya perintahkan sampai 3 kali, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, sampai 3 kali. Berarti menandakan itu penting sampai 3 kali diperintahkan. Jadi takut memberatkan bagi umatnya. Maka ya udah, siapa aja yang maulah sebelum maghrib. Kalau kita umpamanya capek bener, ya untuk kita banyak berdoa aja di antara azan dan di antara iqomah sampai sholat, di antara sebelum sholat sampai iqomah begitu ya, di antara azan sampai iqomah itu kan ada waktu-waktu yang mustajab begitu. Kalau kita lagi capek nggak sholat, ya perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih dan lain sebagainya. Yang penting berbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu di situ ada waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Kemudian wa fi riwayat Ibnu Jabban, itu kan riwayat Imam Bukhari dari jalur Abdullah. Kemudian riwayat Ibni Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib. Tahu ini mungkin ada yang melihat, salah satu sahabat ada yang melihat bahwa Rasulullah sholat sebelum maghrib ini 2 rakaat. Ya, nah, ini sahabat dari Ibnu Hibban ini yang meriwayatkan, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu sholat qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib. Ada sebagian masjid yang maghrib sama isya itu setelah azan langsung iqomah, ada, karena menganggap nggak terlalu penting, nggak penting gitu loh, nggak sunatnya nggak banget sunnah begitu, qobla maghrib sama qobla isya, ya. Namun begini ya, namun kalau kita memang masjid itu kan terbuka untuk umum, harus bijak begitu loh. Masjid itu terbuka untuk umum. Mungkin ada yang istiqomah 2 rakaat sebelum maghrib, kasih kesempatan, jangan langsung koma. Kalau memang kita sendiri nggak meyakini itu qoblal maghrib itu nggak terlalu penting, nggak usah, ya jangan langsung dikomatin. Kalau bisa kasih waktu bagi yang mau melaksanakan qoblal maghrib, gitu kan, kasihan, kasih kesempatan. Karena apa? Bukannya dilarang. Kalau mereka yang meniadakan qoblal maghrib dan qoblal isya, karena nggak ada perintah.
Karena kalau nggak ada perintah, di situ nggak ada larangan, begitu. Tapi ada sebagian hadis mungkin kurang kuat bahwa Rasulullah ini sholat sebelum maghrib itu sholat 2 rakaat. Ada yang menyaksikan begitu. Berarti ada hadis, walaupun nggak kuat kalau kita gunakan hujjah begitu. Ya, intinya memberi kesempatan orang yang mau berbuat baik, ya itu adalah sangat-sangatlah baik dan kita ikut mendapat pahalanya begitu loh. Sayang kalau antara azan dan iqomah waktunya kita gunakan sia-sia begitu, langsung qomat, azan langsung qomat. Ada seperti itu, ada beberapa masjid gitu. Ya nggak apa-apa, cuman kan kasihan yang udah istiqomah qabla maghrib dan qabla isya. Kemudian wali Muslim an Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi Imam Bukhari, sekarang yang kedua Ibnu Hibban. Sekarang wali Muslim dari an Anas, tapi riwayatnya dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Tadi dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala kunna nusolli, kata sahabat Anas, kunna nusolli, bahwa sesungguhnya kami nusolli salat rakaat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, ya sesudah terbenamnya matahari, berarti kan sebelum maghrib. Sholat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu diartikan sholat maghrib, nggak mungkin. Kalau maghrib kan 3 rakaat. Ghurubi syamsi, terbenamnya matahari memang sudah waktu maghrib, sudah masuk maghrib. Tapi kalau kita artikan 2 rakaat itu sholat maghrib, nggak mungkin, karena sholat maghrib 3 rakaat. Berarti ini sudah jelas qabla maghrib, ya. Rakaat ini ba'da ghurubi syamsi, ya sesudah terbenamnya matahari, berarti sebelum maghrib, sebelum melakukan sholat maghrib, sudah masuk maghrib gitu. Wakana, dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarona, melihatku. Jadi sahabat Anas ini sholat 2 rakaat sebelum melakukan maghrib, Rasulullah melihatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Falam ya'muruna, memang Rasulullah nggak menyuruhku, kata sahabat Anas. Walam yanha, namun beliau juga tidak melarang. Kalau tidak melarang ya boleh, berarti boleh gitu. Seandainya sahabatnya berbuat salah, menyimpang dari syariat, pasti dilarang oleh baginda Rasul. Ya, itulah namanya takriran, sunnah takriran. Ya, sunnah yang dikira-kirakan kalau Rasulullah nggak melarang berarti boleh. Umpamanya gini, seandainya ya minum sambil berdiri umpamanya, waktu itu dilihat Rasulullah kok didiemin kita, berarti boleh minum sambil berdiri umpamanya gitu. Walaupun sekarang terhukum dari hukumnya apa? Makruh, nggak sampai haram, makruh. Makan sambil berdiri cuman hanya makruh saja, nggak sampai haram. Intinya hadis itu kan 3, ya, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Fi'liyah, qauliyah, takririyah. Jadi ada langsung Rasulullah bersabda langsung, itu namanya qauliyah. Nah, Rasulullah mengerjakan, dilihat oleh sahabatnya, itu namanya fi'liyah. Kemudian Rasulullah diem, nggak merintahin, nggak nyuruh, nggak ngelarang. Ada sahabat berbuat ini ya, berbuat kebaikan apa gitu, Rasulullah diem, nggak ngelarang, berarti itu boleh. Boleh. Ketika Rasulullah menanyakan kepada sahabat Bilal, yang mana sendalnya terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menanyakan, dan apa amal yang kau buat kok sandalmu sudah terdengar? Kelompennya itu sandal apa ya? Sandal itu sudah terdengar, sandal Bilal bin Rabah itu sudah dengar di surga. Maka ditanya amal apa sih? Begitu. Katanya amalnya tidak pernah meninggal, sholat 2 rakaat setelah wudu. Itu nggak pernah ditinggal oleh Bilal. Oh, sama Rasulullah langsung disahkan, nggak dilarang, berarti itu boleh dan sangat baik manfaatnya. Gara-gara menjaga itu, ya di langit
ya di surga udah terkenal Bilal begitu. Bahkan sandalnya aja udah terkenal begitu. Jadi ada orang itu di bumi nggak terkenal, di bumi mah biasa-biasa aja, tapi di langit terkenal gitu. Ada yang gitu manusia itu. Ya hamba Allah itu ada yang seperti itu. Ada yang di bumi terkenal, di langit juga terkenal, ada yang seperti itu. Nah kalau kita kan umumnya manusia di bumi nggak terkenal, di langit juga nggak terkenal, ini yang repot. Nggak ada yang kenal. Maka kita harus banyak berbuat yang benar-benar karena Allah. Perbuatan itu kalau udah karena Allah, insya Allah ya gini, Allah itu gampang hambanya diketuk hatinya untuk cinta kepada orang ini ya, gara-gara sebuah amalnya. Allah gampang membuat orang ini kamu benci sama ini walaupun banyak ilmunya. Maka kita nggak boleh ya, kita itu nggak boleh merendahkan, meremehkan siapapun begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat itu ini ilmunya mah biasa-biasa aja, nggak terlalu alim ilmunya, tapi jamaahnya hitungannya bukan ratus tapi ribuan. Ada seperti itu, tapi ilmunya biasa-biasa aja. Mungkin karena hati keikhlasannya sehingga banyak jamaah yang mengikutinya. Nah seperti itu juga. Apapun kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, pasti kalau nggak di dunia yang terkenal, nanti di akhirat akan jadi terkenal. Di akhirat kan terkenal. Begitu kayak sahabat Bilal bin Rabah. Kalau di kalangan sahabat biasa-biasa aja, ya. Tapi ibadahnya betul-betul karena Allah, istiqomahnya masya Allah, jadi sudah terkenal di surga, di akhirat sudah terkenal. Oke, satu lagi ya, masih 20 menit lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, karena an-nabiyyu yukhaffifu rak'ataini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat salat yang sangat ringan qabla sholati subhi, sebelum salat subuh. Nah sholat subuh itu nggak usah lama-lama 2 rakaatnya itu, kalau kita ngikutin sunnahnya loh ya, karena takut keutamaan subuhnya itu loh, kan waktunya mepet. Nanti keenakan sholat sunnah, waktu subuhnya malah nggak masuk ke waktu utama. Ya, ini sholat subuh itu sebenarnya, tapi ada di hadis yang lain sholat subuh itu bagusnya diakhirkan, pokoknya hampir-hampir habis begitu. Itu ada hadis yang seperti itu, ada perintah seperti itu. Ya maka ada sebagian pesantren subuhnya itu telat banget gitu, telat banget subuhnya itu, tapi nggak sampai habis waktunya, agak ditelatin gitu loh ya, itu ada. Namun kan kita khawatir kalau sholat subuh ya kita akhirkan, nanti kan banyak orang yang beraktivitas gitu, nanti pasti kalau sholatnya diakhirkan subuh itu pasti zamannya sedikit, karena pada umumnya aktivitasnya berangkatnya pagi-pagi. Kalau subuhnya sekarang subuh kalau udah jam 5 aja, 4:30, jam 5 kurang seperempat, atau pas jam 5 paling telat itu ya, itu aja udah buru-buru kita kerja kadang-kadang. Nah sekarang kan udah jam 4, enak itu, udah santai begitu. Kita habis subuh masih bisa ngopi, masih bisa nyantai, masih bisa sarapan. Tapi kalau subuhnya jam 5 nggak sempet Pak itu Pak. Ada yang nggak sempet, bahkan sholatnya subuh di jalan. Banyak teman-teman yang seperti itu di kantor itu. Ya kalau ini sekarang udah jam 4, sudah agak lega, minimal bisa ngopi, ngeteh ya sebelum berangkat kerja. Baca Waqiah Rahman itu masih ada lah. Ya kalau subuhnya jam 5 udah nggak sempet, jangankan baca Waqiah Rahman, minum aja buru-buru kadang-kadang begitu. Karena apa ya, sekarang ngejar absen, ngejar ya masuknya jam 6:30, jam 7 kurang seperempat sudah harus absen begitu kan. Sedangkan keadaan perjalanannya jauh, macet, masya Allah. Nah itu terhitung apa ya, kalau memang niatnya kerjanya karena Allah, sama ibadahnya orang yang baca Waqiah ya. Kalau kerjanya dia niat ibadah gitu, semua itu Allah tuh maha tahu, maha adil. Enak yang udah nganggur, udah gak kerja, yang udah ini bisa baca Waqiah, bisa wirid, bahkan bisa sholat isyraq ya, nunggu subuh wirid sampai ketemu isyraq gitu. Nah saya kerjanya harus banget pagi-pagi, yang ikhlas bener kalau niatnya karena Allah, karena untuk mencari nafkah, sama aja itu pahalanya.
Begitu. Jadi Allah itu maha adil. Dalam kesempatan apapun, dalam kondisi apapun bisa kita gunakan itu untuk ibadah. Ya, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada alasan dimanapun nggak ada kesempatan untuk ibadah, itu nggak ada. Saya nggak ada kesempatan untuk ibadah karena kerjanya penuh dari jam 7 sampai jam 5 umpamanya kerja saya itu. Nggak ada kesempatan untuk baca Quran, ini nggak ada. Sibuk gitu. Nah, kalau kerjanya karena untuk mencari nafkah untuk keluarga, itu pun udah ibadah. Jadi ibadah itu nggak hanya mahdho, ada ibadah yang ghairu mahdho. Ibadah yang untuk kebaikan apapun dia lakukan karena Allah, itu akan termasuk ibadah. Ya, jadi 2 rakaat sholat subuh ini diperingan begitu ya, agak dipercepat karena takut sholat subuhnya nanti ya kelamaan gitu nunggunya. Hatta idza aqul, kata Sayyidina sampai terlihat gitu loh. Sampai ini aqul, sampai saya itu mengucapkan aqra bi ummil kitab. Apakah Rasulullah itu membaca surat? Kok cepet banget sholatnya? Sholat qobliyahnya loh ya. Seakan-akan nggak baca surat begitu. Ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, sepakat para ahli hadis. Gitu ya. Nah, dilanjut hadis yang bawah, wa an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atal fajri. Rasulullah membaca surat di salat 2 rakaat sebelum fajar, itu surah Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Syukur-syukur Qul ya ayyuhal kafirunnya 4 kali, Qul huwallahu ahadnya 3 kali, khatam Quran 2 kali. Rakaat pertama khatam Quran, rakaat kedua khatam Quran. Kan Qul huwallahu, Qul ya ayyuhal kafirun itu sekali itu pahalanya seperti 1/4 Quran. Kalau 4 kali berarti kan khatam. Kalau Qul huwallahu ahad dibaca sekali 1/3. Kalau dibaca 3 kali khatam, 2 kali khatam. Ya, cuman ada keterangan lain, ada istilah lain. Kalau sholat subuh, sholat fajar itu membaca alam nasroh rakaat pertama, rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu insya Allah dalam sehari itu tidak ditemukan kesulitan, akan dipundahkan semua urusannya oleh Allah kalau membaca alam nasroh sama al-fil. Nah, gimana kita menyiasati ini hadis perintahnya al-kafirun? Ada keterangan katanya alam nasroh. Ya, kalau kita ingin dua-duanya bagus. Jadi sholatnya 4 rakaat gitu. Ya, 4 rakaat. Kalau saya baca aja semuanya. Umpamanya gini bacanya. Alam nasroh sekali, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, baru ruku. Yang rakaat kedua baca alam taro kaifa fa, kemudian baca al-ikhlas, al-ikhlas 3 kali. Tetap 2 rakaat, tapi surat itu kebaca semuanya. Ya, ini waktunya lama. Di sini kan 10 menit ya komatnya waktunya. Gitu. Kalau pingin kita lengkap ya datang lebih awal, begitu. Datang lebih awal. Oke. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahu a'lam bissawab. Dah sampai sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Ya. Ali. Assalamualaikum. Qobliyah yang 4 rakaat. Oh, baru 2 rakaat terus komat. Udah komat. Iya, nggak apa-apa. Jadi 4 rakaat, baru 2 rakaat, udah komat. Nanti setelahnya diganti 4 rakaat. Ya, jadi kan asalnya kan tadi ada hadis yang pertama. Nih, ada hadis yang pertama kan memerintahkan 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Hadis yang kedua 4 rakaat.
Nah, kalau kita selalu istiqomahnya yang 8 rakaat 4-4, istiqomahnya gitu. Baru 2 rakaat sebelum duhur nih, baru 2 rakaat udah qomat. Nanti ganti aja 6 rakaat. Untuk menggantikan karena udah terbiasa. Jadi kalau udah terbiasa itu boleh. Qobliyah di qadha itu boleh. Bahkan subuh, habis subuh karena kita waduh tertinggal ini udah istiqomah udah lama saya benar-benar ketiduran, saya pingin qadha. Boleh, ada sebagian ulama membolehkan habis subuh qadha salat qobliyahnya. Diganti ba'diyah. Itu ada yang mengatakan boleh. Karena untuk menjaga istiqomah loh ya, tapi jangan coba-coba sekali-sekali jangan. Kalau udah menjadi benar-benar istiqomah, kemudian kayak wajib bagi dirinya sendiri. Gak boleh diwajibkan buat orang lain, gak boleh, karena itu tetap sunnah. Gak boleh merubah. Boleh kita wajibkan buat diri sendiri, boleh. Pokoknya saya anggap wajib bagiku qobliyah subuh. Kalau tertinggal saya ganti ba'diyah. Begitu. Tapi itu benar-benar sesekali dua, maksudnya jarang-jarang, jangan sering, jangan keenakan terus apanya itunya ba'diyah apa qobliyahnya diganti ba'diyah terus. Nah, itu kan berarti sengaja. Itu kepepet karena namanya qadha kan ya kadang-kadang lah, maksudnya benar-benar waktu kecapean, bangun-bangun udah azan. Ya nggak sempat qobliyah, ya udah nanti ganti ba'diyah. Itu. Ya. 4 rakaat. Iya. Ya, iya Pak, benar Pak. Jadi gini, kalau sholat Jumat ya, sholat Jumat itu ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya, gitu. Nah, khusus sholat Jumat, memang di situ kalau kita mau istiqomah ke qobliyah, umpamanya gini, datang niatnya tahiyat, ya tahiyat masjid. Nanti setelah azan baru kita tambah 2 rakaat, sudah sama dengan 4 rakaat itu sebenarnya. Nanti sesudahnya tambah 4 rakaat nggak apa-apa, 2 rakaat juga boleh, 4 rakaat juga boleh. Begitu. Itu. Jadi memang ada yang nggak ada qobliyah Jumat, nggak ada. Ada yang mengatakan gitu. Ya, namanya pendapat boleh-boleh saja, namanya pendapat Pak, boleh-boleh saja. Yang jelas yang saya dapat itu emang ada qobliyah. Begitu, qobliyah Jumat. Setelah azan itu kan ada kan maaf gini. Ada yang adanya 1 kali. Langsung apa? Khutbah. Gitu kan? Ada yang adanya 2 kali. Kalau yang ada 2 kali masih ada kesempatan qobliyah. Kalau adanya sekali nggak ada kesempatan qobliyah. Orang langsung khutbah. Kalau khutbah itu wajib, nggak boleh sholat. Ya, nggak boleh sholat karena hukumnya itu wajib untuk didengarkan. Sholat itu sunnah, nggak boleh mengalahkan wajib kecuali baru datang. Maaf nih, kecuali baru datang. Apa kata Rasulullah? Sholat 2 rakaat sebelum mendengarkan khutbah. Khutbah udah mulai, dia baru datang masuk masjid, sholat tahiyat masjid, tapi dengan cepat, jangan dilambat-lambatin, ya cepat sholatnya. Itu kecuali yang baru datang lah. Kalau udah datang dari tadi, karena adzannya cuma sekali, sudah azan, sholat qobliyah, imam udah mulai khutbah, itu yang bagus adzannya sekali. Kalau yang ada 2 kali, udah pasti dapat kesempatan qobliyah. Ya, 4 kalinya tadi tahiyat, gitu. Diniatkan tahiyat, kemudian qobliyahnya nunggu azan, udah sama dengan 4 rakaat. Nanti ditambah setelahnya 4 rakaat. Gitu. Ada lagi? Pak. Yang ada nomor berapa itu Pak? 200? Udah 600? 284. Baik Pak, kenapa Pak? Ya. Perbanyak sujud. Baik. Gini. Jadi ini hadis yang nomor yang kemarin nih ya. An Ar-Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sal, mintalah ke saya, mintalah apa yang kau minta. Fakultu as'aluka, ya, apa yang diminta oleh Ka'ab. Maka Rabi'ah bin Ka'ab meminta kepada baginda Rasul, ya, as'aluka, saya memohon kepadamu ya Rasul untuk bisa menemanimu di surga. Permintaannya hanya itu. Nah, kata Ka'ab, faqala au ghairu, tidak ada yang lain, kata baginda Rasul, tidak ada yang lain. Fakultu wadaka, itu aja ya Rasul, begitu kan. Nah, qala fa'inni, bantulah aku, kata baginda Rasul, bantulah aku ala nafsika, untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan apa? Bikasroti sujud, dengan perbanyak sujud. Nah, yang dimaksud sujud ini di dalam sholat apa di luar sholat? Ya kan? Ini yang kita harus pahami. Sujud ini di luar sholat apa di dalam sholat, gitu. Nah, kalau kita pahami hadisnya ini, di bawah itu ada tanda nomor 3 itu kan, ada nomor 3 Pak, di bawah itu ada al hadisu yadullu ala anna sujud afdalu min qiyamin wasair arkanus shalah. Sujud yang terbaik itu ya sujud yang ada di dalam sholat, yang menjadi rukunnya sholat. Nah, kalau kita sujud kayak sujud tilawah, sujud syukur, itu kan di luar sholat. Baca Quran, ada surat sajadah, langsung sujud. Kita dapat nikmat sujud syukur. Terserah, mau pokoknya perbanyak syukur. Dikit-dikit dapat nikmat, sujud. Ketika kita baca ayat sajadah, sujud. Pokoknya diperbanyak sujud, baik di luar maupun di dalam sholat. Cuma dijelaskan di sini, hadis ini menunjukkan bahwa yang utama adalah minal qiyam wasairi arkanus sholat, yaitu berdiri dari salah satu rukun sholat. Jadi sujud yang paling banyak, intinya kan perbanyak sholat sunnah sehingga kita banyak sujudnya. Orang yang banyak sujudnya itu insya Allah akan dimudahkan, ya, untuk menuju surganya Allah, dan pasti akan ketemu dengan baginda Rasul. Allah SAW akan menemani di dalam surga dengan baginda Rasulullah SAW. Iya Pak. Jadi yang ditanyakan kan, ini sujud di luar sholat apa di dalam sholat gitu? Apa gimana Pak? Ini yang ditanyakan sujud di luar sholat. Iya. Ya, sujud yang di luar sholat itu kayak sujud syukur. Dapat nikmat sujud, karena itu syukur kepada Allah. Baca ayat sajadah, ayat Quran, baca ayat langsung sujud. Nah, itu kan sujud juga, Pak. Cuma di sini dijelaskan yang terbaik itu sujud di dalam sholat. Sujud yang paling baik, ya. Sujud yang afdal, ini kan wa afdalu min qiyami wa sa'iri arkanus sholat. Begitu. Jadi sujud yang paling baik ya di dalam sholat. Kalau di luar sholat itu ya bisa kita lakukan ketika kita mendapat nikmat, sujud syukur namanya. Ketika kita membaca ayat sajadah di dalam Quran, kita baca Quran, pas baca ayat sajadah kayak Iqra wasjud waqtarib, sujud. Gitu Pak. Pokoknya perbanyak sujud. Yang khususnya dalam sholat. Nah, kalau dalam sholat perbanyak sujud apa? Iya, perbanyak sholat sunnah. Kalau mandalin sholat fardu aja kan berarti itu aja sujudnya, kurang gitu loh. Ya, itu perbanyak sholat, otomatis perbanyak sujud gitu loh. Dan sujud yang di luar sholat yaitu tadi Pak, sujud syukur, sujud tilawah. Memang ada lagi selain sujud sama sujud tilawah. Ya, selain sholat, ya sujud itu kan yaitu sujud dalam sholat rukun, sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Ada 3 itu kan kemarin udah kita bahas 3 sujud itu. Ya, oke, cukup. Ya, ya. Assalamualaikum. Komat tambah sholat. Ya, ini
Karena di dalam hadis itu perintahnya 4 rakaat. Di situ kan ada 4 rakaat tambah 2 rakaat, 4 rakaat dan 4 rakaat. Bahkan ada yang 2 rakaat, 2 rakaat setelah dan setelah zuhur ya. Kalau kita sudah 4 rakaat, udah lebih baik jangan ditambah lagi. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Karena ada waktu mustajab. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Kan di situ dimaksud kalau udah nggak ada, belum ditemukan hadis yang sampai 6 rakaat. Menambah, walaupun itu boleh. Apa? Sholat mutlak boleh sebenarnya. Ya, saya itu lebih mengingat Allah itu lebih khusyuk dengan sholat. Kalau saya zikir kurang, sholat aja nggak apa-apa. Kalau memang nikmatnya mengingat Allah itu dengan sholat, ya sholat mutlak gitu aja. Sholat sunnah begitu. Itu kan nggak ada batas, bebas. Selagi tidak di waktu yang diharamkan. Kalau sholat mutlak. Habis zuhur, pingin umpamanya sebelum zuhur, umpamanya 4 rakaat sudah, tapi waktunya masih 10 menit, umpamanya masih lama. Ya udah perbanyak sholat mutlak aja, tambah berapa kali pun boleh, bebas. Gitu. Nah, untuk qobliyahnya di sini maksimal 4 yang diperintahkan di sini. Sudah bagus itu. Itu loh ya. Udah ya, cukup ya. Udah azan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. سيدنا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.